Perkenalkan, saya Dr. Fauzia Ramadina Yusuf, dokter internship di Rumah Sakit Pakuan Sumedang. Saat ini saya sedang bersama Dr. Widi, spesialis jantung di Rumah Sakit Pakuan Sumedang. Nah dok, banyak banget ya dok pasien-pasien jantung yang ke poli. Nah itu tuh biasanya keluhannya apa aja sih dok yang datang? Ya, terima kasih banyak ya Dokter Fauzia ya. Biasanya kita panggilnya ini di Rumah Sakit Sumedang nih, Rumah Sakit Pakuan Sumedang nih Dokter Uji ya. Iya dok. Oke, Dokter Uji. Jadi biasanya pasien-pasien datang ke poliklinik jantung itu dengan keluhan mengenai jantungnya. Nah, keluhan mengenai jantung biasanya yang muncul itu seringnya ada 3 keluhan utama. Yang pertama ada keluhan nyeri dada, sesak nafas, dan keluhan berdebar. Begitu. Jadi biasanya nanti kita akan evaluasi dan gali lagi kembali dari keluhan-keluhan tersebut, Dokter Uji. Ya, dok biasanya kalau nyeri dada akibat jantung tuh gimana sih dok? Kan di dada tuh selain jantung ada organ lain ya dok, kayak paru-paru gitu dok. Gimana sih cara ngebedainnya dok? Jadi Dokter Uji, sebelumnya kita mesti kenal dulu bahwa jantung itu merupakan organ yang berada di rongga dada, betul ya? Dan biasanya normalnya adanya di rongga dada sebelah kiri. Oh, iya. Nah, besar satu kepalan seperti ini. Iya dok. Gitu, dia akan berdetak terus-menerus setiap harinya. Nah, biasanya akan muncul keluhan, biasanya yang kita sebut dengan keluhan nyeri dada karena jantung, gitu. Atau disebut nyeri dada karena jantung, biasanya nyeri dada angina. Angina ya. Nah, nyeri dada karena jantung ini biasanya karakteristiknya dia rasanya seperti tertekan atau tertindih benda berat gitu. Terus kemudian biasanya dia bisa juga seperti dirasa seperti diremas gitu. Lalu ada penjalarannya. Penjalarannya biasanya menuju ke punggung, ke tangan, kadang-kadang ke leher atau ke rahang gitu, nyerinya disertai penjalaran. Juga disertai dengan keluhan-keluhan seperti keringat dingin, kadang-kadang keluhannya mual gitu. Dan nyerinya ini biasanya berlangsung itu bukan dalam hitungan detik, tapi berlangsung dalam hitungan yang agak lama gitu ya. Biasanya hitungannya tuh hitungan menit, bukan celetit tapi hitungannya agak lama gitu. Lalu nyeri dada ini juga biasanya dia nggak bisa ditentukan atau dilokalisasi dengan satu jari. Tidak bisa ditunjuk, misalnya nyeri dadanya di sini nih gitu, nggak bisa. Nyeri dada jantung tuh area dia sifatnya itu dia menyebar. Jadi kadang-kadang suka tidak ditentukan. Sering bilangnya rasa tidak nyaman di dada tapi tidak bisa ditentukan gitu. Begitu. Tapi kadang-kadang ada sih beberapa yang nyeri dadanya tidak khas. Itu pada pasien-pasien seperti perempuan yang usianya tua atau pada penderita diabetes. Nah, kalau pada penderita diabetes nyeri dadanya itu kadang tidak khas, tidak seperti nyeri dada yang digambarkan tadi gitu. Seperti itu Dokter Uji. Gitu ya dok. Macam-macam ya dok nyeri dadanya. Betul. Banyak banget yang bertanya itu dok, yang celetit gitu. Jadi sangat khas berarti ya kalau dari dada. Jadi jangan dulu panik gitu ya dok ya kalau nyeri dada. Kalau sesak napas dok gimana tuh? Kan bisa aja bukan dari jantung tuh sesak napasnya. Ya, jadi kalau keluhan yang kedua ya, keluhan yang kedua yang biasanya ditanya ke pasien itu apakah ibu ada sesak nafas atau mungkin mudah lelah. Sesak nafas dan mudah lelah. Memang sesak nafas dan mudah lelah ini menjadi salah satu keluhan yang paling sering ditanyakan pada pasien yang berobat ke klinik jantung. Dan biasanya sesak nafas karena jantung itu dia sesak nafasnya muncul saat aktivitas. Muncul saat aktivitas, istirahat sebentar, sesak nafasnya hilang. Tapi ketika keadaannya menjadi semakin berat, sesak nafas ini bisa saja muncul saat istirahat. Tapi yang paling khas sesak nafas karena adanya cairan di paru-paru akibat misalnya gagal pompa jantung atau ada gangguan fungsi jantung, biasanya sesak nafas itu akan lebih baik, lebih nyaman jika posisinya duduk dibandingkan posisinya berbaring. Jadi kalau pasien sesak nafas diduga karena gangguan jantung, posisinya lebih baik diposisikan duduk daripada diposisikan tertidur. Terkadang juga sesak nafasnya itu muncul saat sedang tidur di malam hari, sudah tidur sekitar 1 jam, kemudian tiba-tiba terbangun
terbangun, sesak nafas, lalu dia akan membaik dengan posisi duduk. Nah, itu sesak nafas karena jantung. Kadang-kadang sesak nafas karena penyakit yang lain kan tidak dipengaruhi ya oleh perubahan posisi. Kalau sesak nafas saat jantung, sesak nafas karena adanya penumpukan cairan di paru-paru akibat gangguan jantung, biasanya tuh diakibatkan dapat lebih enak dia posisinya kalau posisi duduk dibandingkan posisinya tertidur. Begitu Dokter Uji. Iya Dok. Kalau yang masalah yang ketiga tuh Dok, yang berdebar itu gimana tuh Dok? Berdebar? Iya. Ya, jadi kadang-kadang deg-degan gitu ya. Iya, kan ada juga kayak Dokter Uji kan ya, kadang-kadang suka deg-degan ya. Kalau lagi apa Dokter Uji biasanya kalau suka lagi deg-degan? mau presentasi, lagi mau presentasi ya deg-degan. Atau enggak dapat pasien yang gawat dan jadi ikut deg-degan gitu. Itu kan normal ya Dok. Kalau yang nggak normal yang gimana tuh Dok? Nah, benar banget. Itu yang tadi mau saya tekankan bahwa jantung itu memang dia berdetak. Ya, berdetak, tapi ada berdetak normal, ada berdetak tidak normal. Normalnya detak jantung itu 60 sampai 100 kali per menit dalam keadaan istirahat. Dan denyutnya teratur. Jadi jarak antara denyut ke denyutnya itu sama gitu ya, dan denyutnya teratur. Tapi jika dalam keadaan aktivitas lagi tegang itu memang juga biasanya bisa berdebar lebih cepat. Nah, itu wajar. Tapi ada detak-detak yang tidak wajar. Itu kalau misalnya detaknya tidak teratur, atau kita sebutnya bahasa medisnya irregular ya. Nah, itu perlu dievaluasi tuh apakah ada gangguan aritmia atau tidak. Aritmia itu adalah gangguan detak jantung. Aritmia itu bisa detak jantungnya terlalu lambat, di bawah 60 kali per menit, kita sebutnya bradikardia, atau di atas 100 kali per menit kita sebutnya takikardia, terlalu cepat gitu. Nah, nanti dievaluasi nih aritmia ini penyebabnya apa? Apakah gangguan struktural jantung? Ya, memang karena jantungnya ada gangguan listriknya, gangguan dari strukturnya, atau memang ada penyebab-penyebab lain normal kayak tadi itu Dokter Uji tuh ya, ada deg-degan kalau lagi tegang, nervous dan yang lain-lain gitu. Tapi memang ada penyebab-penyebab karena penyakit lain. Nah, itu juga bisa dievaluasi. Nah, dan mungkin kadang-kadang keluhan berdebar ini munculnya seperti ada denyut tambahan. Nah, kita sebutnya ekstrasistol kadang-kadang. Jadi kadang-kadang denyutnya itu teratur, tapi beberapa denyut ada detak tambahan yang kerasa seperti keras, atau kadang-kadang bilang seperti ada detak jantung yang menghilang. Nah, jika ada seperti detak jantung yang menghilang juga bisa menjadi tanda-tanda aritmia atau keluhan berdebar. Nanti biasanya kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya pemeriksaan EKG gitu. Jadi kalau jantung pada prinsipnya keluhan-keluhan itu jika memang ada, akan kita lakukan pemeriksaan sampai keluhan-keluhan itu terbukti bukan dari jantung. Karena harus kalau ada bukti ya Dok? Harus ada buktinya. Sama kalau kita di pengadilan juga kita ada terduga nih, ya kan? Hakim akan mencari bukti-bukti. Ketika bukti-buktinya terbukti memang dia yang menyebabkan hal tersebut, misalnya jantungnya memang bermasalah, nanti kita akan vonis dan lakukan penanganan. Tapi jika terbukti bukan, berarti alhamdulillah, berarti kita akan mencari penyebab yang lain. Jadi kalau di jantung keluhan nyeri dada, keluhan sesak nafas dan berdebar, nantinya kita akan evaluasi, kita akan periksa, dan kita akan pastikan bahwa memang ada masalah di jantung atau bukan. Karena lebih baik kita berpikir ada sesuatu dan kita buktikan sampai terbukti bukan, untuk mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan, daripada kita anggap baik-baik saja, taunya ternyata malah ada sesuatu. Gitu. Jadi pikirkan yang terburuk sampai terbukti bukan. Lebih baik pencegahan dini ya Dok. Maksudnya deteksi dini daripada udah parah baru terdeteksi gitu. Betul. Ya Dok ya. Karena sebetulnya kan keluhan-keluhan itu kan alarm dari tubuh kita kan, ngasih tahu nih ada yang nggak benar gitu. Nah, kita harus lebih mendengarkan tubuh kita gitu. Bukan artinya kita jadi berlebihan, tapi kita untuk mengevaluasi, jangan sampai mencegah, jangan sampai kita terkena hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik Dok, terima kasih banyak Dok. Jadi ya itu berarti ya keluhan yang sering datang ke poli jantung, ada sesak napas, nyeri dada, dan jantung berdebar, dada berdebar gitu. Nah, karena di dada itu bukan hanya ada jantung, ada juga paru-paru, maka kita harus membedakan ya Dok ya. Tadi nyeri dadanya khas pada jantung itu ada yang terasa tertekan, tertindih, atau bisa teremas ya Dok ya. Lalu juga ada
seperti nyerinya menjalar ke leher, ke bahu, ke tangan ya dok ya. Dan ada keringat tambahan biasanya. Kalau sesak napasnya tadi biasanya setelah aktivitas, tapi kalau udah parah lagi istirahat juga ada ya dok ya. Dan berdebar, ada yang normal, ada yang nggak normal. Kalau yang normal tuh 60 sampai 100 beat per menit atau kali per menit gitu. Dan juga reguler, jadi reguler tuh sama jaraknya. Kalau udah penyakit jantung berarti ada yang lebih dari 100 atau kurang dari 60 gitu. Disebutnya aritmia. Begitu ya dok ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya jika wargi Pakuan nanti ada keluhan, utamanya menyangkut keluhan jantung ya, seperti nyeri dada, sesak nafas atau berdebar, tentunya bisa dikonsultasikan dulu agar nanti kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi dari jantungnya gitu. Semoga sih pada sehat semuanya. Iya, amin. Dan juga jangan panik duluan ya dok ya. Betul. Ya, karena kalau panik duluan jadinya repot gitu. Jadi yang sesak tambah sesak, yang nyeri tambah nyeri gitu ya dok ya. Ya, jadi perlu tahu bahwa ketika keluhan-keluhan tersebut muncul pada penderita penyakit jantung, betul kata dokter Uji tadi ya, tetap tenang. Kalau nyeri dada, tarik nafas, posisikan, dan memang posisi duduk itu salah satu posisi yang cukup baik untuk jantung. Jadi kalau misalnya ada nyeri dada, sesak nafas, posisikan pasiennya duduk, segera dibawa dan dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dievaluasi. Jika memang membutuhkan, kami di Pakuwon juga ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya yang bisa melakukan evaluasi terhadap kondisi dan diagnosis dari jantung wargi Pakuwon semuanya. Terima kasih banyak dok, informasinya sangat bermanfaat. Semoga wargi Pakuwon juga sangat aware dengan kesehatan jantungnya ya dok, dan ada keluhan segera datang ke Pakuwon untuk dibuktikan apakah dari jantung atau bukan gitu ya dok. Iya, mudah-mudahan sehat semuanya tadi Amin, ya. mudah-mudahan sehat ya. Ya, terima kasih untuk wargi Pakuwon yang telah mendengarkan informasi yang sangat penting ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.